Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk PM ketiga, tes masuk SMP paket ketiga. Makin kemari semakin lihai ya, semakin gampang karena kamu terus belajar. Awal-awal masih kaget karena liburan, langsung kasih soal susah, makin gampang ya sekarang. Ini tes masuk SMP yang terakhir. Nanti minggu depan sudah mulai PM soal-soal US. Kita bukan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu ambil filenya Google Drive. Oke, kita mulai. Yang hadir di sini sudah 22. 1 masih OTW submit kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. PM ke 17, tes masuk SMP paket ketiga, kita bahas hari ini. Nomor 1, bisa dibantu jika hari ini Senin, emang Senin 2012 hari yang akan datang, bukan tahun ya, 2012 hari yang akan datang, itu akan jatuh pada hari. Nah, gimana caranya? Saya Iya, 2012 bagi 7. Bagi 7. Terus Kan hasilnya 287 sisa 3. Tinggal ditambahin Senin 3 hari. Oke, betul. Kan satu minggu itu kan 7 hari ya. Itu minggu kan 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu itu 7 hari. Angka ini 2012 kamu bagi 7 saja. Hasilnya berapa tadi? 287. 287. Sisanya berapa hari? 3. Sisa 3. Jangan pakai koma ya. Hari nggak ada yang koma. Dapatnya 287, sisa 3. Yang kamu ambil adalah sisanya. Yang kamu pakai sisanya. Jadi 3 hari setelah hari Senin. Hari apa jadinya? Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, soal ini, jadi jawabannya Kamis. Soal ini biasanya dipakai untuk soal KPK. Ya, biasa dipakai buat KPK. Contohnya gini, misalnya Kalila belajar renang 7 hari sekali. Lalu Naira belajar berenang 21 hari sekali. Nanti Akila belajar berenang 12 hari sekali. Kan nyari KPK-nya tuh. Kalian tuh berenang pertama kali hari Minggu misalkan. Pertama kali hari Minggu. Berarti kan langkah pertama kamu nyari KPK kan? Nah, nanti pertanyaannya hari apa kalian akan berenang bersama lagi. Berarti kamu nyari KPK, lalu hasil KPK-nya bagi 7 ya. Bagi 7, cari sisanya. Nah, sisa itulah nanti dihitung setelah hari Minggu apa. Jadi gini ya, jadi nomor 1 ini seringnya dipakai untuk soal KPK. Jadi KPK itu tidak harus tanggal, kadang juga hari. Begitu. Ada pertanyaan? Tak ada. Jadi jangan ada. Pintar. Banyak 100 ya ini kali ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Oke, nah ini soal SMP ya. SMP. Ada yang tahu? Jika 2 dadu digulingkan tuh dia dilempar ya, yang main bekol tahu ya? Main apa namanya sih? Ya ada dadu apa main apa ya? Lupa. 36. Dadunya ada 36 kali. Maka peluang perolehan mata dadu berjumlah 7. Ini SMP nih. SMP kelas 1. Ada yang tahu kah? Ada yang pernah main dadu nggak? Dadu kan matanya ada 6 ya. Ada 1 sampai 6. Jadi gini, ini dadu pertama. Matanya ada 6. Nih, mata 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu ini ada dadu kedua. Ini dadu kedua. 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu kan ada 6 ya. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Kan pasti lemparnya barengan kan? Kalau muncul dadu pertama 1, dadu kedua 1, maka ini jumlahnya berapa? 2 kan? Oke guys. Begitu terus. Mata dadu 2, yang pertama 2, mata dadu yang kedua muncul 1, berarti itu jumlahnya 3. Jadi mana yang jumlahnya 7? Berapa kali? Yang jumlahnya 7, berarti 1 dan 6. Ya kan? Oke, paham? 1 dan 6 jumlahnya 7 kan? Nah, yang satu angka 1, yang satu angka 6. Lalu apa lagi? 5 dan 2. 5 iya. 5 dan 2. Ini nih, ini 7. Ada lagi? 3 dan 4. Ini 7. Mana lagi guys? 4 dan 3. 7. 5 dan 2. 7. Terus 6 dan 1, 7. Sampai sini paham? Jadi munculnya 7 berapa kali? 6. 6. Semuanya berapa nih? Semuanya ada berapa? 7 tuh muncul 6. Muncul 7. Iya, muncul 7 tuh ada 6. Ada 6. Semuanya ini berapa kali muncul? Ada 36, ya kan? Itu kan ini 6, ke kanan 6, ke bawah 6. Semuanya itu 36. Ya. Jadi peluang kalau dalam SMP peluang itu ditulisnya begini, P. Lambangnya P. Jadi P dari jumlah 7 gini nulisnya. Kalau SMP gini ya. P7, berarti peluang jumlahnya 7 ada 6 kali per 36. Sampai sini paham? Itu kalau lempar sekali. Sederhanain 1/6. Ini kalau lempar sekali, ini lempar sekali ya. Kalau lempar sekali peluangnya 1/6. Di sini dikatakan lemparnya 36 kali. Berarti kalau 36 kali berarti 1/6 dikali 36 sama dengan 6. Oke, sudah paham? Ya, nyari peluang nanti pas SMP. Coba Ibu mau tanya. Sekarang lempar sekali ya, lempar sekali, bukan 36, lempar sekali. Peluang munculnya jumlahnya 3, jumlah 3, lempar sekali aja. Yang jumlah 3 berapa kali? Yuk, pakai warna hijau deh. 1 dan 2. Apa yang tahu jawab. Mana lagi? 1. Yang jumlahnya 3. 2 dan 1. Ini 3. Ya kan? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti peluangnya P3 adalah 2/36. Jadi peluang jumlahnya 3 adalah 2/36. Disederhanain menjadi 1/18. Sudah mulai paham? Itu kalau lempar sekali. Kalau lemparnya 20 kali tinggal kaliin. Coba Ibu mau tanya lagi. Suaranya keluarin. Berapa peluang jumlahnya? Oke. Berapa peluang yang jumlahnya 5? Yang jumlahnya 5 guys. Berapa? Ada berapa munculnya yang jumlahnya 5? Ayo, siapa yang bisa? Jumlah 5, 1 dan 4 kan 5 nih. Tuh, 5.
Buletin. Mana lagi? 2 dan 3. 2 dan 3 di sini kan. Nih 5. Ada lagi nggak? 3 dan 2. 2. Mana lagi? 1 dan 4. Iya, ini juga nih. Ada lagi? Tak ada. Biasanya lurus tuh, menyamping lurus. Cuma muncul 4 kan? Berarti peluangnya 4. Peluang jumlah 5 adalah 4 per 36 atau 1 per 9. 9. Gitu, paham ya? Ilmu peluang ya. Oke. Ada pertanyaan ilmu peluang? Oke, jadi jangan sekarang itu kalau mata dadu 6. Kalau uang koin permukaannya ada berapa? 2. Gambar sama angka. Peluangnya muncul gambar berapa? 1/2. Pinter, 1/2. Peluang munculnya angka? 1/2 juga. 1/2. Ngerti? Kan permukaannya cuma ada 2. Sekarang kalau peluangnya koin ada 1 nih, peluang munculnya gambar, tapi ibu lemparnya 10 kali. Jadi peluangnya berapa? 5. Iya, 5. Sudah paham nih? Pelajaran SMP. Jadi kan kalau gambar kan 1/2 tadi. Munculnya kan ibu bilang, lempar ibu bilang 10 kali. Jadi 1/2 dikali 10. Jadi 5. Paham ya? Ini peluang ini cuma pakai 2 benda. Benda dadu sama benda koin. Itu doang. Ya. Bendanya cuma 2. Oke guys. Itu pelajaran SMP. Lanjut. Nomor 3. Bagaimana nih guys? Nomor 3 nih guys. Bisa dibacain bahasa Inggrisnya? Akila mau bacain ke Akila? Silakan Akila bacain. Naira bacain dong. Bacain. Kalau pada malu sih bacain. Kalau nggak artinya deh. Artiin. Iya silakan. Berat badan Santi, Anissa, dan Rina adalah 7/6 banding 8. Jika berat Rina 12 kilo lebih berat daripada Anissa, maka berapa total berat badan ketiga anak? Betul. 7 beratnya Santi, 6 beratnya Anissa, 8 beratnya Rina. Ini sama saja selisih ya. Ini artinya selisih. Selisih dari Rina dan Anissa. Kan dengan kata lain kan gitu. Oke, yang ditanya adalah jumlah total ketiganya. Jumlah ketiganya. Langsung aja. Jumlah ketiganya berarti 7 tambah 6 tambah 8. Berapa, Ti? 21. 21. Pernya selisih. 2. Selisih berapa? 8. Rina itu 8 ya. Rina itu 8. Anissa itu 6. 6. Jadi sama dengan 2 ya. Ini 8 kurang 6 kan? Dikali dengan 12 kilogram. Berarti ini tadi berapa ini? 21 ya? Iya, 21/2. 21/2 kali 12. Sama dengan 12 bagi 2, 6. 6 kali 21. 126. 126. Gitu ya guys. Nah gitu, selesai. Nomor 3. So, kayak bahasa Inggris sih emang begitu. Soalnya dari sananya ibu tinggal ketik ulang. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nomor 3? Nggak ada ya, langsung aja ya. Ini cara cepat ya. Lanjut ke cara lamanya. Kalau ada tahu cara cepat ngapain cara lama ya? Kalau cara panjangnya tuh kamu cari beratnya si Rina, kamu cari beratnya Anissa, kamu cari beratnya Santi. Setelah itu kamu jumlahin. Ada berapa langkah tuh? 4. Ya, 4 langkah. Kalau ada 1 ngapain 4 gitu ya. Tapi kalau nanti soalnya esai, mau nggak mau kamu harus pakai 4 langkah. Ini kan PG. Kalau PG gunakan situasi
Kalau soalnya PG, kamu pakai cara cepat. 1 langkah dapat jawaban. Tapi kalau soalnya esai, kalau nanti US-nya esai, pakai 4 langkah. Tapi kayaknya online nggak mungkin esai ya, PG. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, siap. Ada yang bisa artiin? Nomor 4. Ibu mendengar bahasa Inggrisnya 6A. Siapa yang mau artiin? Akila mau artiin. Akila udah tadi udah gemes. Silakan. Oke. Penduduk Provinsi Banten 25% dari jumlah penduduk Pulau Jawa dan 15% dari penduduk Indonesia. Persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa di Pulau Jawa di Indonesia. Iya. Banten itu 25% dari Pulau Jawa, say. Banten itu, Ibu ulangi ya, 25% dari Pulau Jawa, ya kan? Lalu dia 15% dari populasi Indonesia. Si Banten ini 15% dari Indonesia, begitu kan? Udah betul kalimatnya? Banten ini kalau dibandingkan dengan Jawa, dia 25%-nya. Kalau Banten dengan Indonesia itu 15%. Gitu ya. Ini sama saja. Kan 1/4 itu tadi 25/100 dari Jawa. Berarti dia kan 1/4 dari Jawa. Banten adalah 1/4 Pulau Jawa, atau Banten banding Jawa sama dengan 1/4. Jadi kalau soalnya diubah-ubah kamu nggak bingung ya. Lalu yang ini Banten sama dengan 15/100 dari Indonesia, sama saja ya. Atau disederhanain menjadi bagi 5 kan 3, bagi 5 20, berarti 3/20-nya Indonesia. Atau Banten banding Indonesia adalah 3/20. Itu ya, tadi kalau soal diputar-putar paham ya. Pertanyaannya adalah, jadi Jawa itu berapa persen dari Indonesia, kan gitu. Jawa itu berapa persen dari Indonesia. Nah, kamu fokus di sini. Ini di sini. Kasih warna biru. Nih. Banten aja 15% dari Indonesia. Sedangkan ini, atau kamu pakai yang ini boleh. Sedangkan Banten adalah 25% dari Jawa. Atau kalau dibalik, Jawa itu 4 kalinya Banten. Betul nggak? Betul. Betul ya. Jadi kalau dibalik, Jawa itu 4 kalinya Banten. Jawa itu 4 kalinya Banten. Kalau Banten aja udah 15%, berarti Jawanya adalah 15%, ya kan, dikali 4 sama dengan 60. Iya, 60/100 atau 60%, begitu. Habis ini ada pertanyaan atau bingung? Yang bingung bilang. Ya, Ibu ulangi lagi, ini Banten 25% dari Jawa, atau Banten adalah 1/4-nya dari Jawa. Atau kalau Ibu balik, ini masih dibalik. Nih, Jawa adalah 4 kalinya Banten. Jawa 4 kalinya Banten ini ya. Yang ini nih. Nah, sedangkan Bantennya 15% dari Indonesia. Jadi kan katanya Jawa itu 4 kalinya Banten, berarti tinggal 15% kali 4, 60 gitu. Oke? Logika ini. Ya. Jadi tinggal Banten aja 15% dari Indonesia. Jawa aja 4 kalinya Banten, berarti 15% dikali 4. Udah gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak pinter ya. Lanjut nomor 5. Tadi ada yang caprik nomor 5, terus nggak jadi, bisa. Ini namanya persamaan. Ini juga SMP ya, nanti kamu kalau kelas 7, itu pertama kali akan pelajari yang namanya persamaan. Persamaan itu ada lambang yang nilai yang nggak diketahui, ini N.
kadang N, suka-sukanya guru ya, kadang N, kadang X, bebas. Caranya adalah kerja dulu dari depan. 560 min dalam kurung min, berarti jadi plus kan? 560 plus 145 dikurang M sama dengan min 85. Sampai sini paham langkahnya? Bisa ya? Lalu ini dijumlah nih. Jumlah. Berapa nih jumlahin? 705. 705 dikurang M sama dengan min 85. Ada istilah kunci dalam matematika adalah sebuah bilangan, ini ibaratnya kiri bos gitu ya, kiri ini kanan ya. Sebuah bilangan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, kalau pindah tempat berubah tanda. Yang minus pindah ke kanan jadi plus, yang plus juga sama, pindah tempat menjadi min. Oke, paham? Yang kali pindah tempat jadi bagi, yang bagi pindah tempat jadi kali, gitu. Nah ini berarti kan N ini lebih baik pindah tempat ke kanan ya kan? Kasih warna hijau. N pindah ke kanan, jadi apa? Plus kan nanti. Nanti yang min 85 kasih warna biru deh. Nanti juga pindah ke kiri. Nah, nanti berubah kalimatnya menjadi 705 ditambah 85. Karena 85-nya pindah dari kanan ke kiri. Sama dengan N. N-nya juga pindah dari kiri ke kanan. Tuh dapat kan? Ini jumlahin deh. Berapa ini jumlahin? 790. 790 sama dengan N. Udah ketemu, atau dibalik N sama dengan 790. Selesai. Ini namanya persamaan. Jadi kuncinya cuma tadi. Perpindahan tepat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri berubah tanda ya. Yang min jadi plus, yang plus jadi min. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Bener nih nggak ada? Nggak ada. Beneran ya, ini SMP ya, persamaan namanya. Nanti ada lagi yang pertidaksamaan. Tahu gak artinya? Nanti kalian SMP. Ini namanya persamaan. Persamaan. Lambangnya adalah sama dengan. Nih, kalau pertidaksamaan apa? Sekalian, persiapan SMP. Ada namanya pertidaksamaan. Di lo SD persamaan aja, pertidaksamaan. Biasanya nanti kalau mau SMP, bab pertama persamaan, bab kedua pertidaksamaan. Itu pertidaksamaan apaan? Pertidaksamaan itu lambangnya gini atau gini, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke, contoh, nggak apa-apa ya SMP ya. Misalkan 2 ditambah X, tandanya begini, sama dengan 7. Jadi X-nya berapa? Ada yang tahu? 2-nya pindah kan? Jadi min. Tandanya begini. Nah, 7 dikurang 2. Berapa ini? 5. Berarti jawabannya X lebih besar sama dengan 5. Ini jawabannya. Cuma bedanya di lambangnya doang. Jawabannya X lebih besar sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 5, 6, 7, 8 gitu kan. Kan lebih besar sama dengan 5. Itu namanya pertidaksamaan. Oke. Jadi kemana-mana ya pelajaran SMP. Lanjut nomor 6. Oke. Umur Rudi 9 tahun 11 bulan 21 hari. Umurnya Andi 12 tahun 3 bulan 11 hari. Jumlah ini gampang ya, jumlah 9 tahun 11 bulan 21 hari. Ini si Rudi. Sekarang si Andi 12 tahun 3 bulan 14 hari. Oke, kita jumlahin. Jumlah 21 tambah 14 35.
35. 11 tambah 3. 15. 14 kan? Biasa dulu. 9 tambah 12. 21. 21. Ya, sekarang kita lihat 35 kelebihan nih, kan 1 bulan 30 hari. Ya kan? Jadiin 1 bulan pindah kemari, 1 bulan pindah. Jadi sisanya berapa? Sisanya 5 hari. Yang ini pindah menjadi 15, ya kan? Ini 15 bulan kan? Kelebihan juga nih, bisa jadiin 1 tahun, ya kan? Kurangi 12. Sisanya berapa? 3 bulan. 3 bulan. Yang 1 tahunnya kasih sama depan. Jadi sini adalah 22. Ini kan jadi 22. Udah, jadi jawabannya 22 tahun, 3 bulan, 5 hari. Jawabannya B. Jadi langkah pertama jumlah aja biasa seperti biasa ya. Nanti yang kelebihan baru lempar ke depan. Ini 35 kelebihan, lempar ke depan 1 bulan, sisa 5. Yang kita ambil sisa-sisanya aja. 15 kelebihan, lempar ke depan 1 tahun, 12 sisanya 3 gitu. Oke. Nomor 7. Oke, nomor 7 gimana nih? Artiin dong. Sebuah pabrik garment. Silakan artiin. Sebuah pabrik pakaian ya. Membutuhkan 130 meter dan menghasilkan Untuk menghasilkan 40. Iya, hasilkan 40 baju. Terus pertanyaannya, Jika kalau dia 312 meter dapat bajunya berapa, kan gitu ya? Iya. Iya. Ini namanya ilmu perbandingan. Oke. Ada yang tahu caranya? Ini 312 bagi 130. iya. Kadang kan yang ditanya ini kan berapa ini? Ya, ini perbandingan. Ini yang ditanya per, yang diketahui kan 130. Dikalikan 40 gitu aja. Oke, yang ditanya 312 per 130 yang diketahui dikali 40. Sederhanain, coret 0 gitu ya. Oke, lalu mana lagi bisa dicoret? Bagi berapa ini? 13, nggak enak ya. Ya udah, 312 dikali 4, 8, ya kan? 4, 12, 1248 dibagi 13. Dapatnya berapa ini? Dibagi. Ada dapat hasilnya? Bagi biasa. Dibagi seperti biasa, 1248 dibagi 13. 12 bagi 13 kan nggak bisa. Ambil 124, dapat 9. Ya kan? 9 kali 13, 9 kali 3, 27. Sisa 2. 9 kali 1, 9 tambah 2, 11. Oke, kurangi. 14 kurang 7, 7 kan? Betul nggak? Terus turun angka 8. 78 dibagi 13 berapa say? 6 kan? Betul nggak? 6 kan? 6 kali 13 78 0. Berarti jawabannya 96. Ada yang betul kan? Ada. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Benar nih, nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Oke. Nah, nomor 8. Bahasa Inggris terus. Gimana nomor 8? Tube itu tabung. Tabung ya. Baik, panjang. Ya, radius jari-jari 7. Berarti tabung R-nya 7.
height tingginya 10. Yang ditanya volume. Apa rumusnya? Pi Pangkat 2 kali T. kali T. Pintar. Pi-nya pakai 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Jawabannya 1540. Oke. Lanjut kita nomor 9. Apa ini? Square root. Ini Akar bahasa pangkat 2. Jadi kalau kamu nanti SMP tingkat 1, itu kamu akan bertemu lagi dengan akar 2 dan akar 3. Diulang. Cuma bedanya kalau kamu sekolahnya di sekolah internasional, soalnya pakai bahasa Inggris. Ya. Ada ngambil sekolah internasional nggak nanti? Contoh, misalnya sekolah Madinah, itu kan bahasa Inggris itu. Belajar matematika pakai bahasa Inggris. Ini namanya sedangkan akar pangkat 2. 5, 4, 7, 6. Tapi pelajarannya sama dengan kelas 6, cuma bedanya mereka pakai bahasa Inggris gitu. Awal-awal itu masih pelajaran kelas 6 ya. Untuk tutup 2 angka dari belakang. 5, 4. Hasilnya berapa? 7, yaitu 49. Sisanya berapa ini? 5 ya? 5. Berarti 5 itu lebih kecil dari 7. Ambil angka kecil. Berapa? 6 itu pilihannya ya 4. 4 atau 6, pilihan kecil 4. Udah. Selesai. Gitu. Lanjut. Nomor terakhir. Nah, gimana nih? Ini kayak gini nih kadang muncul di tryout. Ini pernah muncul itu di tryout berapa tahun yang lalu. Nilai rata-rata nggak bisa naik ya. Ini rata-rata bahasa Indonesia siswa kelas 3 7. Sedangkan siswa kelas 4 ada 8. Berarti siswa kelas 3 itu ada 20. Berarti ini ya Oke lah. Berarti kelas 3 itu orangnya siswanya ada 20, rata-ratanya 7. Ya. Lalu yang kelas 4 orangnya ada 30, rata-ratanya 8. Jika digabung rata-rata jadi berapa? Ada tahu caranya? 3 kali. Saya Bu. Ya. Silakan. 20 dikali 7 sama 30 dikali 8 ditambahin. Terus dibagi berapa? Terus dibagi 50 karena 20 ditambah 30. Oke, betul. Ada 20 anak. Ini sering muncul di tryout. Rata-ratanya 7. Lalu kalau 30 anak rata-ratanya 8. Berarti kan artinya 7 ada 20 kan? Maka caranya 20 kali 7. Ini yang kelas 3. Ditambahin sama yang kelas 4. 30 anak kan? Ratanya 8. 30 kali 8. Dibagi, bukan bagi 2. Karena muridnya jadi 50 kan digabung. Murid kelas 4 sama murid kelas 3 digabung. Maka muridnya menjadi 50. Gitu ya. Jadi bukan dibagi 2. Dibagi jumlah orang. Orangnya jadi 50. Karena muridnya digabung kelas 3 sama kelas 4. 20 kali 7 140. Ditambah 30 kali 8 240. Dibagi 50. Ini berapa nih jumlahnya? 380 ya. 80. 380 bagi 50. Coret 0. 38 bagi 5. 38 bagi 5. Berapa guys? 7,6. 7,6. Dari mana sih 7,6? Kita hitung ya. 38 bagi 5. 38 bagi 5 itu berapa ya? 7 kan? 3, 5. Sisa 3, koma, kasih 0. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Dari sini asalnya 7,6. Oke, paham? Oke. Yang 100 banyak nggak?
Oke, selesai. Alhamdulillah. Saya 100. 100 siapa? 100 siapa aja? Ata, Krisha, oh banyak juga. 100. Oh. Cerisanya salah satu pasti nggak teliti. Salah nomor berapa yang salah satu? 2, Bu. Saya nggak teliti. Nomor 7, nomor 2. Oke. Jadi itulah ya, sudah selesai pembahasan tes matematika paket ketiga. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya, kelewatan 10 menit. 12 deng. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sama. Dadah semuanya ya. Selamat istirahat. Dadah, Ibu. Dadah. Waalaikumsalam. Selamat istirahat.